Nah, Kan gini bang, katanya kan di Kristen itu kan nah, diajarkan untuk kasihi musuhmu, ya kan? kasih ini, iya. Nah, kalau istri abang diperkosa, abang boleh nggak ngelawan? Secara manusia melawan. Oh, secara manusia melawan, tapi secara ajaran Yesus boleh nggak melawan? Ya semampu kita jalankan. Oh, Oh, jadi kalau nggak mampu nggak usah dijalankan gitu ajaran Yesus. Ya, semampu kita. Tahu pahamlah kalimatnya. Semampu kita. Oh, Itu berarti kan kalau nggak nggak tahu dijalankan kita. nggak apa-apa, berarti gitulah intinya. Nah, Ya kalau gitu apa lah gunanya kitabmu, bang? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Coba aku tanya dulu, ada nggak di situ kata Yesus? Apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan kalau kau mampu. Ada nggak? Contoh kalau di Islam tuh, kaumnya wajib nggak naik haji? Wajib, tapi ada di situ tertulis naik haji bagi yang mampu. Nah, ada gitu, jangan ngarang-ngarang abang. Nah, kalau di Kristen ada nggak Yesus mengajarkan apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan kalau kau mampu? Ada nggak? betul. Ayo jawab Jonis, jawab. Menambahi perkataan Tuhannya, bang ini loh. Memang itulah ajarannya seperti apa ya kita jalankan. Ya berarti apa semampu kita. hukumannya? Hukuman kalau istri abang diperkosa, Hmm. menurut Yesus boleh nggak abang lawan? Menurut Yesus boleh nggak abang lawan? Dalam hukum Taurat ada yang diharuskan sama kita. Apa Loh, yang kok diharuskan bawa-bawa itu? Taurat abang? Katanya itu perjanjian lama, nggak jadi perjanjian lama itu. Dengarkan Jadi dulu, dah. Oh, Dengarkan iya, iya. dulu. Iya, oke, Perjanjian aku lama, dengarkan. perjanjian baru. Makanya itu jangan sembarangan kalian. Itu pahami dulu apa cerita di kekristenan seperti apa. Jangan bilang perjanjian lama. Yaudah kalau gitu yang gini baru, deh. yang Yaudah lama. gini aja lah. Abang jelaskan sama aku apa yang dimaksud dengan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Coba, janganlah melawan orang yang jahat kepadamu, Iya. melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Boleh nggak menurut ayat itu abang melawan orang jahat? Memang di ajaran Kristen itu harus mengalah itu loh. Nah, jadi kalau abang bini abang diperkosa, menurut Yesus boleh nggak abang melawan orang yang memperkosa bini abang? Enggak tahu kita besok seperti apa. Nggak tahu dia. Iya. Ajaran Kristen yang kutanya, bukan pendapat pribadi abang. Makanya ku bilang lama-lama ajaran Kristen ini memang nggak kepake di mana-mana. Wah. Kata Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kata Yesus, ada Iya. orang jahat sama abang diperkosanya lah istri abang, boleh nggak abang lawan itu? Yang jelas gini bang, gini loh. Ajaran kekristenan itu ya semampu kita dijalankan lah. Jadi kalau seandainya kata Yesus apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu semampu. Mana tertulisnya? Lakukan semampumu. Mana itu? Nggak ada sejarah macam begitu. Lakukan semampumu. Itulah Oh, nih. banyak. Selain agama Kristen salah paham dengan ayat itu, Bu. Ya itu tanggung jawabmu untuk menjelaskan Rembang. Iya. Itu artinya kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dengan kata lain kalau Mana di situ tertulis jangan balas kejahatan. Oh, ini orang Kristen ini suka melintir ini. Coba tunjukkan di Itulah ayat itu. artinya, Bu. Di ayat Makanya itu nggak dibilang kayak gini, gitu, Bu. Bang. Iya, Aku ya maksudnya, bang ya. loh. Bang, tunggu dulu bang. Abang, aku nih Islam. Aku aja nggak percaya sama Bible, tapi aku masih menghormati Bible. Nggak berani aku nukar-nukar ayatnya. Mana ada tertulis begitu? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ada tulisannya begini bang. Jangan kau melawan tahu orang saya, yang Bu. jahat kepadamu. Artinya Iya. nggak boleh melawan orang jahat. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Nah, berdasarkan ayat itu, kalau binimu diperkosa, boleh nggak kau lawan? Ya, itulah dari arti perkataan itu, Bu. Kan nggak mungkin dijelaskan Tuhan Yesus juga. Ini artinya begini. Kan gitu. Perumpamaan Ya udah itu, kutanya itulah lah pemahamanmu artinya. dulu bang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan dengan Menurut kata lain. Yesus, bolehkah abang melawan orang yang memperkosa bini abang? Dia mengajarkan kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya udah dengan kalau kata gitu lain. boleh nggak melawan Yang bini? memperkosa gini. Makanya, Boleh Ibu tidak melawan dengarkan orang ya, yang jangan Ibu memperkosa aja dulu yang binimu? ngomong. Makanya jangan Ibu ngomong dulu. Misalkannya Kalau binimu seandainya- diperkosa Edis, ya. seandainya istri saya Misalkannya Edis, diperkosa. misalkannya Nah, Edis istri- memperkosa binimu, boleh nggak kau lawan Edis? Saya lah perkosa istri saya.
istri saya Kok diperkosa kau ada. memperkosa binimu? Ngapain kau perkosa binimu? Dengar dulu, misalnya adalah orang memperkosa istri saya. Terus dia punya Boleh nggak istri. lawan? Bukan berarti saya harus memperkosa istri dia. Itulah Enggak ada, arti kita dari lagi artinya nggak balas ngebahas itu. kejahatan dan Nggak ada kejahatan, Bu. juga agama, Itulah Bang. arti dari ayat tersebut. Tidak ada agama yang mengajarkan apabila istrimu diperkosa, kau perkosa bini orang lain. Nggak ada juga agama gitu. Yang kutanya. Itulah intinya Oi, dari Ini ayat nih, Pak, itu, ini, Bu. Pak. Kita nggak boleh balas kejahatan dengan Kamu aku nanya. Taman Kalau intinya, Bu. binimu diperkosa Bukan sama berarti Edit, kita boleh diperkosa, nggak kita kau lawan? Iya, aku tanya dulu. Menurut Yesus, bolehkah kau melawan orang yang memperkosa binimu? Iya, kita boleh melawan. Kita kan mesti Mana apa juga, dalilnya? bukan Mana kata hanya Yesus dia- boleh Mana melawan? dalilnya? Mana Mana tunjukkan? kata Yesus Tunjukkan boleh melawan? dalilnya mana? Mana diperintahkan kau disuruh melawan membela Melawannya istri adalah- mana? Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Melawannya bukan Melawannya arti dengan cium seperti kudus. itu. Oh, melawannya dengan cium Melawannya bukan kudus. seperti itulah kalian yang gagal paham. Orang selain Kristen gagal paham ayat itu. Balas Saya kejahatan itu tanya seperti sekali itu. lagi nih Bang, Abang udah 5 kali lo ditanya nggak jelas jawabannya. Batu kemenangan. Bolehkah Abang Rembang melawan orang yang memperkosa istrinya menurut Yesus? Yang kutanya menurut Yesus loh, bukan menurut Melawan kau. rohani. Oh, menurut rohani. Kita boleh melawan kalau ada yang berbuat jahat Ya sama mana kita, Bu. dalilnya? Mana dalilnya? Mana kata Yesus? Kata Yesus boleh melawan orang yang memperkosa istrimu. Ada yang jahat padamu, kau lawan aja sudah. Bang. Mana? Lagian mana ayatnya yang boleh memperkosa istrimu? Mana ayatnya? Memang ada gitu ayatnya. ya, memang nggak Tunjukkan ada. mana mana ayatnya? Sejak Mana kapan ayatnya? Mana? memperkosa istri Mana? orang itu atas perintah Tuhan? Nggak ada yang namanya orang memperkosa bukan atas Enggak. perintah Tuhan. Mana? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Mana ada ayatnya? Kacau pikiranmu, Ten. Bang Rembang, ini saya luruskan Bang Rembang nih ya. Nih, izin Bang Rembang ya. Bang Rembang, fokus ke saya nih. Coba Abang pakai headset. Kalau dalam Islam itu, hukum-hukum Islam itu mengatur apa-apa yang dilarang, apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang diharamkan. Maksudnya begini loh Bang. Kalau hal itu adalah perintah, contoh, wa aqimus sholat, tunaikanlah sholat, misalnya dirikanlah sholat, tunaikan zakat, itu perintah. Kalau kami tidak lakukan itu, kami berdosa Bang. Di dunia mungkin kami belum dihukum, tapi di akhirat kami pasti dihukum, ya, kalau kami tidak melaksanakan. Lalu kata Allah misalnya, jangan membunuh misalnya, karena membunuh satu orang sama seperti membunuh seluruh manusia. Kalau kami lakukan, kami berdosa. Nah, ada perintah dalam Islam itu, kami wajib naik haji. Tapi bagi yang mampu, ada, nggak ada si kata Bible ini nama nambahi, ditulis di situ wajib kalian naik haji. Pas ditanya, berarti kalian wajib naik haji? Iya kalau mampu. Tidak ada tertulis berarti dia nama nambahi. Abang Yesus nggak bilang abang tambahi. Sementara tidak ada satupun Yesus berkata, apabila ada yang jahat kepadamu, jagalah dirimu dari mereka dengan boleh melawan mereka. Nggak ada. Melainkan kata Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Melainkan apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Yang saya tanya abangku, berdasarkan ayat itu, kalau istri abang diperkosa, menurut ayat itu boleh nggak abang melawan? Menurut ayat itu, boleh nggak melawan? Nggak Ya, menurut boleh. ayat itu pun nggak ada kata memperkosa. Itu kan contoh ibu aja ya itu. Kan di situ dikatakan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Memperkosa perbuatan jahat nggak? Ya. Berbuat jahat, Jadi tapi kalau kan nggak ada dia bilang itu. saya kasih contoh. Ya nggak ada di situ barang siapa. Ngapain? Yang namanya berbuat jahat itu nggak perlu disampaikan satu-satu Bang. Panjang pula isi Bible nanti, khusus untuk membahas kejahatan seluruh muka bumi nanti. Itulah. Apa penulis Bible. Yang saya Itulah tanya makanya, itu, Bu. dalilnya berbunyi, Bang, saya tahu abang itu sebenarnya nggak sebodoh ini, saya tahu. Tapi karena abang punya doktrin, abang harus, Sore, bentar abang gantian, Bang, wajib. Ya bentar ya, sabar. Sabar.
Sabarlah bang, saya takut kalau Gantian ngomong lah, sama Bang. anak-anak Tuhan nih loh. Soalnya kalau udah ngaku anak Tuhan ini biasanya suka-suka hidupnya. Takut aku. Anak Tuhan bro yang kulawan. Nah, jadi Bang Rembang itu kalau abang baca ayat itu betul-betul, abang jujur dengan diri abang, coba abang pahami. Di situ Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Nggak ada di situ jangan melawan kejahatan. Nggak ada. Coba abang baca baik-baik. Melainkan di situ tertulis, jangan melawan orang yang jahat kepada kamu, melainkan apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Nah, kejahatan, salah satu kejahatan yang sering terjadi di dunia adalah pemerkosaan. Pertanyaannya, apa solusinya dari Yesus ketika abang melihat istri abang diperkosa? Maka bolehkah abang melawan menurut Yesus? Jawabannya menurut Yesus, A boleh, B tidak boleh. Karena kalau tidak boleh ada, aku sebutkan ayatnya tadi, tidak boleh melawan. Nah sekarang mana dalilnya kalau boleh? Ayo. Makanya dulu Bu, pahami dulu arti dari perkataan Yesus itu. Apa Tuhan kata Yesus rupanya? itu, dari pengajaran Tuhan Yesus itu artinya itu kita tidak boleh balas kejahatannya dengan kejahatan. Ibaratnya kalau istri kita perkosa, langsung kita perkosa lagi istrinya. Bukan seperti itu, enggak. Itu Ya, tadi di mana jangan- tertulis? jangan Di mana membalas tertulis begitu? kejahatan dengan kejahatan yang Ya mana? Coba adalah- mana? Mana? Ya, Jangan itu. balas kejahatan yang kejahatan mana tertulis? Itulah arti dari perumpamaan itu Bu. Itu kan Siapa namanya yang perumpamaan mengartikan Tuhan itu? Yesus. Itu yang mengartikan siapa itu yang mengartikan? Berarti dirubah ayatnya sama abang. Itulah artinya. Inilah aku Kita bilang jangan balas orang kejahatan. Kristen ini rata-rata antikristus. Apa yang tertulis nggak kayak gitu yang dibaca, berubah total. Yesus Itulah bilang, artinya Bu. Namanya perumpamaan. Ya, Perumpamaan siapa yang kan ngasih ada tahu? Artinya. Kan perumpamaan siapa yang ada bilang itu artinya, Bu. perumpamaan? Coba, siapa yang bilang kalau itu perumpamaan? Itu perumpamaan kata Tuhan Yesus kalau balas kejahatan, kalau ada yang Berarti itu nampar ayat pipi perumpamaan. kirimu, kalau ditampar pipi kiri kananmu berilah pipi kiri misalnya kayak Ya, gitu. berarti itu Kalau ada yang perumpamaan. apa, ya, Ya udah, sekarang gini, apa metode abang menentukan bahwa ini ayat perumpamaan, bahwa ini bukan ayat perumpamaan? Metode apa itu namanya? Pakai metode apa? Halo, konslet otaknya, bautnya satu hilang. Mencret, namanya metode tafsir ala cabang mandiri, gitu aja, repot kali. Metode rohani. Udahlah, Asal Rembang. aja orang Kristen ini. Nyerah aja lah kau Rembang, nyerah. Itulah artinya Bu, itu artinya jangan balas Udah, kau Iya, nyerah kalau aja. gitu aku Masuk dari ya Tuhan sudah, Yesus. yaudah, aku Masuk terima, dari Tuhan yaudah, Yesus aku terima itu. aja lah, Jangan yaudah. balas kejahatan dengan Yaudah, aku kejahatan. terima ya, yaudah, aku terima. Makanya Oke. dibilang Nah, ampunilah sekarang juga orang yang berbuat dosa kepadamu, kan itu dibilang juga ampunilah. Iya, kalau gitu, Ah. kalau istrimu diperkosa, kau ampuni dia. Ya, kalau menurut ajaran Yesus kita mesti mengampuni. Ah, kan aku bilang, ya udah itu aja selesai. Maka kalau nanti bini mau diperkosa, ya sudah, ampuni saja sudah, jangan kau lawan, kan begitu. Selesai kan diskusi kita. Ngapain repot-repot kali tadi diskusi panjang kali lebar, Ya. tahu-taunya diampuni juga. Ya udahlah, Mak. Terserah Ibu aja lah, diampunilah dah. Loh, Sekarang kan abang yang bilang kok terserah aku, abang yang bilang kalau ada orang jahat Ya sama abang, udah, kau ampuni, kita makanya ikuti aku aja bilang lah. berarti Iya, kalau Tuhan, ya istrinya udah, diperkosa, dia tidak akan Nah. melawan pemerkosa istrinya, bahkan diampuni. Diampuni pemerkosa istrinya boleh. nanti, termasuk pemerkosa anaknya. Nah, inilah orang Kristen. Kasihan, janganlah diketawain gitu. itulah makanya dibilang Bu, lebih berat jadi pengikut Yesus daripada pengikut yang lain. Ya, aku tanya, ada harus nggak satu memikul negara yang salib. menerapkan ajaran Yesus? Ya udah, aku tanya, ada tidak satu negara yang menjalankan ajaran ini? Iya. Kalau ditanya satu negara yang nggak ada lah Bu, tapi kan ada beberapa Ya, orang karena yang betul-betul memang nggak menjalankan. ajaran Yesus Nggak itu bisa tidak semua relevan. satu negara Bu, nggak bisa. Satu negara nggak itu bisa. nah inilah kenapa aku bilang ajaran Yesus itu ajaran yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Makanya sia-sia Yesus itu berfirman selama ini. Kalau ajaran Nabi Muhammad, bahkan tanpa sadar umat Kristen di dunia menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Apa itu? Wajib kalian berperang kalau kalian diperangi. Ukraina itu Kristen, tapi hukum apa yang dia pakai? Hukum Islam. Akhirnya dia memerangi Rusia. Tanpa sadar kalian umat Kristen yang Tuhannya katanya maha kasih, mengajarkan tampar pipi kiri kasih kanan, nggak berlaku ajaran Tuhan kalian itu, nggak kepake. Tapi tanpa sadar kalian yang menghina Nabi Muhammad, justru umat kalian memakai hukum baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu ajaran relevan sesuai naluri manusia. Mana ada pula Oten bininya diperkosa, dia berdoa untuk pemerkosanya. Bullshit.
Tai. Tai. Tai kucing itu. Jijik. Makanya hancur kali ya. Apa? Hanya hancur kali ya. Sekarang gini aja lah Bu, satu negara yang betul-betul menjalankan seperti syariat Islam, negara apa lah Bu? Ya negara hancur itu menjalankan syariat Islam itu. Negara hancur. Itu Israel hancur. Bang Pasak Bumi. Waduh, ini belum ngobrol sudah macet. Bang Pasak, tadi Anda minta naik. Gimana? Mau menanggapi atau bagaimana? Silakan. Ada nggak aturannya di dalam Kristen itu? Seperti yang diminta tadi. Sebenarnya itu banyak menyimpang yang disampaikan oleh itu tadi, Pak Romipa itu. Loh, apa yang menyimpang? Kan benar, yang disampaikan itu kan tertulis. Iyalah, itu kan banyak sekali yang disebutnya. Coba deh disebut tadi. Hukum kasih, hukum tampar pipi kiri, hukum ini disebutnya tadi. Itu semuanya diplesetkan itu. Bang, kalau ngomong tuh ya Bang, pertama mikir dulu, kedua bawa data. Yang saya tanya tuh bukan hukum kasih, yang saya tanya adalah ketika Yesus mengajarkan umat Kristen, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya nanya itu, menurut ayat itu, kalau istrimu diperkosa, kau boleh nggak ngelawan? Yang sering perkosa itu kan kulihat sekarang 90 kayak persentase itu banyak sekali itu pesantren yang Aku lagi nggak bahas berapa ya. orang jumlah diperkosa, yang kutanya hukum. Kalau di Islam memperkosa dapat hukuman, dirajam sampai mati bisa kalau dia suami istri. Kalau dia masih gadis dia cambuk. Sekarang kutanya, kalau menurut Yesus ada tidak ajaran untuk melawan orang yang memperkosa istrimu? Makanya kutanya, kata Yesus, boleh nggak kau melawan istrimu, melawan orang yang memperkosa istrimu? Misal nih, Edis memperkosa istrimu, boleh nggak kau lawan? Itu menurut hukum Taurat juga berajam pakai batu kok. Oke, mana orang Kristen yang pakai hukum Taurat sekarang? Gereja mana? Hah? Gereja Advent aja nggak ada memakai hukum rajam. Nggak usah kok banyak cerita bang. Udahlah memframing, kita lagi nggak bahas siapa yang paling banyak memperkosa. Kalau kau totalkan seluruh dunia ini, orang yang mengaku anak Tuhan yang paling banyak melakukan pemerkosaan dan putus bola lubang bubur, tahu kau? Kita lagi nggak bahas itu. Saya lagi bertanya baik-baik. Siapa nih yang mau ngomong satu-satu? Saya cuma tanya. Kata Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Pertanyaan ini, kalau istri kalian diperkosa di depan mata kalian berdasarkan kata Yesus, boleh gak kalian melawan? Nggak boleh kata Julio, nggak boleh ngelawan, serahkan aja katanya. Nah ini nih Julio ini, seandainya Julio melamar aku, masuklah aku jadi Katolik, diperkosa aku sama Edis, Julio cuma melihat aja. Ya Tuhan baik, maafkan Edis, Tuhan baik, maafkan Edis. Nah gitu, makanya jangan ada perempuan Islam yang mau nikah sama orang Kristen. Habis kalian, nggak mau mereka belain kalian, kenapa? Mereka nggak boleh lawan orang jahat. Dipukulin aja nggak bisa. Ditunggu aja Yesus bantuin mereka. Nih, Uni, dipukulin sampai bonyok aja nggak boleh cerai. Sangat kasihan ya. Makanya, jadi itulah kenapa aku sarankan umat Islam yang perempuan, pikir-pikirlah kalau kalian pacaran sama orang Kristen, apalagi kalian sempat masuk Kristen, sempat kalian jadi orang Kristen, diperkosa kalian sama si Edis, bini kalian, laki kalian cuma bilang Tuhan baik, tolong Yesus, tolong Yesus. Nah, kalau nggak diteleponnya orang Islam. Oh Iqbal, tolonglah biniku diperkosa, kau kan boleh melawan orang yang jahat kepadamu. Bantuin aku dulu. Minta tolong orang Islam. Kalau telepon orang polisi dia harus pilih-pilih mana polisi Kristennya. Kalau halo Pak polisi, iya, kau Kristennya. Oh kalau kau Kristen kau ikut ajaran Yesus, nggak boleh kau melawan. Carikan polisi yang Islam dulu. Kau Islam ya, kau boleh kan melawan orang jahat padamu. Bantulah dulu biniku diperkosa itu. Aku nggak boleh ngelawan. Kayak gitu nanti. Kabur Rembang kabur. Makanya aku tanya kalian itu, boleh tidak melawan orang yang memperkosa istri dan anak kalian menurut Yesus? Menurut ajaran Kristen enggak boleh.
Ya sudah. Iya. Makanya betul kok. Kenapa lu? Kasihan kalian wanita-wanita Kristen kalau seandainya sempat kalian diperkosa dan dibegal. Laki kalian kabur. Rifa, selama ini hidup, Rifa, selama ini hidup kekristenan itu bukan seperti itu. Itu pikiranmu. Itu Lah. dijauhkan. Ini memang pikiranku. Masa pikiran Itu. si Julio ada di kepalaku? Ya pikiranku lah. Aku lagi berpikir, kayak mana ya perempuan Kristen ini ya? Sempat dia diperkosa, lakinya juga Kristen. Boleh nggak lakinya melawan? Ternyata nggak boleh. Berpikirlah aku lagi, oh untung aku kan bukan Kristen ya. Aman. Nah, kan enak. Bersyukur aku nggak jadi Kristen. Oh iya, bersyukur aja kamu. Bersyukur aku bukan Kristen. Iya, bersyukur aku Bersyukur bukan aja Kristen. kamu. Ya alhamdulillah lah. Sempat aku orang Kristen habis nyawaku. Aku diperkosa sama Edis kan. Apa kata lakiku? Lakiku Kristen. Tuhan baik. Ya Tuhan, ampunilah si Edis. Ampunilah si Edis karena dia telah memperkosa istriku. Ya Tuhan, rubahlah dia, jamalah dia. Si Edis sudah selesai kan? Edis keluar tuh. Ya Tuhan baik, ampunilah Edis. Gitu. Aku udah diperkosa. Iya. Gila. Gitu. Iya, Rifa, nggak boleh kamu. Harus dikasih itu. Harus dikasih memperkosa binimu. Iya. Astagfirullahaladzim. Cuma Jadi- mudah-mudahan gini loh. Jadi Cuma menurut dulu, Kacau. menurut Zionis ya, kata si Zionis, dia akan berdoa kepada siapapun yang memperkosa istrinya. Nah, jadi kalau kalian yang punya rencana perkosa istri dia, ya tahulah kalian kan nggak akan dilawan kalian. Kenyataan hidup kekristenan itu jauh bala gitu loh. Nah, itu baru Apa? katanya. Memangnya tunggu. Kau bilang Kristen jauh-jauh bala. Kau tahu mayoritas yang paling banyak melakukan kumpul kebo di daerah mana sekarang ini? Nggak usah. Jauh bala. Kayak mana kau bilang kau jauh bala? Kau tahu nggak? Paling banyak pemerkosaan di luar negeri itu anak Tuhan semua pelakunya. Kartel-kartel itu anak Tuhan itu. Hah? Kau tahu Rifa, kartel tukang Rifa. bergaji itu? Hidup saya hidup di perantauan. Hidup saya hidup di Kau lingkungan tinggal di mayoritas Muslim. Islam. Begitu Iyalah jeleknya makanya kau itu. aman. Di mayoritas Muslim. Tinggal saya di situ. Kasih nggak Iya. ada. Saling membantu nggak Ya ada. coba Sombong nggak ada. coba aku tanya, siapa Itu nama jeleknya. orang Islam yang pernah mengganggu hidup kau? Tanya namanya, sebutkan namanya. Hanya itu tindakan Tuhan kami. Aku Nggak tanya, ada. sebutkan satu nama orang Islam yang jahat kepada kau. Gini loh, jangan Oh, kelakuan kau kau yang buruk. Gini loh, dengar ya, orang Kristen ini kebanyakan gini loh. Jangan gara-gara kelakuan kau yang buruk, orang nggak suka sama kau bilang agamanya yang salah. Jangan-jangan kelakuan kau biadab di lingkungan kau, jadi orang nggak suka nengok kau. Betul. Ini kau kelakuannya busuk, orang nggak suka, kau bilang Islam yang jahat. Padahal kelakuan kau yang buruk. Tindakan Nah, makanya Tuhanmu aku tanya. nggak nyata. Nggak ada tindakan Tuhanmu. Emang Nggak ada tindakan yang Tuhan berdoa kau apa ya? kalian. Ya udah kalau gitu Oh, gini Apalah lari. keinginan kalian. Coba bayangkan. Oke, masalah Nggak usah doa bahas sekarang kita bahas bahas. ini. Ya udah masalah Nggak doa usah kita bahas. bahas. Sekarang gini Itulah ya. kenyataannya bahwa Tuhan kami Aduh, ada. Mak Jang. Mana? Di mana bukti kalau Yesus ada? Hidup kami diberkati. Itu aja. Apa bukti Bersyukur. kau diberkati? Ku tanya, kau diberkati. Kalau cuma diberkati, penyembahan Apa? Tublau juga bilang dia diberkati. Itu cuma klaim kau, Dek. Dek, dengar Dek ya. Dek, dengar Dek. Kalau bilang aku diberkati, orang ODGJ nggak pernah ngaku kalau hidupnya sengsara. Kau pikir orang ODGJ yang udah terlilit-lilit udah terlilit-lilit bantal mukanya, kepalanya ada terlilit kawat, ada dia bilang aku tidak terberkati. Orang ODGJ pun nggak ada ngaku-ngaku kalau dia tersiksa hidupnya. Jangan lihat ngaku-ngaku. ODGJ, Yang lihat kuta- umumnya lihat. Yang Coba yang kutanya- berbasis Muslim, apa yang berbasis Muslim pasti celaka, hancur. Di Iyalah. mana? Coba kasusnya mana? Sama Muslim aja saling menghantam. Aduh, kau kalau ngomong tuh kayak aku nih bawa data. Nih, kutunjukkan kau data ya. Kalau bicara pakai data. Nggak usah data. Aduh. Mila. Gini loh. Sudah, diam. Udah. Bahwa- Diam, kau diam. Kasih uni nih. Ngomong, kupikir kau di sini kentut sama ngomong sama aja. Kupikir kau bawa data. Kalau kita mau bedah kasus kita. Dengar ya. Sepanjang sejarah, kekurang ajaran dan kejahatan itu banyak dilakukan oleh umat Kristen yang menghabisi suku aborigin, orang Kristen, yang menghabisi suku Indian, orang Kristen, yang melakukan penindasan perbudakan di Mongolia dan di Afrika, orang Kristen, yang mengasimilasi paksa orang-orang untuk ikut agamanya, orang Kristen, yang melakukan perang terkeji di muka bumi ini hampir berpuluh-puluh tahun, orang Kristen. Nah, sekarang ku tanya, Muslim kau bilang, coba kau tunjukkan sejarah
Di mana sejarah itu dilakukan oleh orang-orang Islam yang paham agama seperti yang dilakukan oleh pastor-pastor, uskup-uskup kau? Ayo. Semenjak masa tenan makin Datanya baik ada nggak, Bu Ripa? mereka. Coba Tidak tampilkan data. Oke. Berapa banyak? Kamu mau, Kristen kamu mau itu yang data? melakukan Oke. tindak kriminal. Oke, mantap. Ini aku suka nih minta data. Tapi nanti kau aku minta data, Ya, kau kasih coba. ya. Tunggu, Coba. sama aku tuh gini loh, barter kita. Kau Betul. minta data sama aku juga minta data sama kau, oke? Jangan Sekarang kita bersuara tunjuk. aja. Oh, sorry, kami umat Islam Kami nggak suka tidak. kayak kalian. Ajaranmu itu ajaran yang dibungkus dengan Allah. Aduh, ini Ajarnya kok. kekerasan. Kalau masalah perkosa, masalah kejahatan. Dek, kalau ngomong sama saya itu, Dek, minimal kau nuntut data sama aku, kau juga kasih data. Jangan kau nuntut data sama aku, kau sendiri nggak bisa kasih data, Dek. Jangan kayak gitu, Dek. Gak sopan kau, Dek, sama unimu ini. Kakak kau ini capek-capek buka data, kau nggak buka data. Itu namanya kurang ajar kau, Dek, ya. Ntar besarin Nih. nih. Teman-teman yang di Bentar bawah ya. tap-tap layar ya, tap-tap layar, bantu share, bantu follow Teman-teman biar ya, kanal kita kita kokoh. lihat ya di sini ya. Kita lihat di sini yang paling kurang ajar di atas muka bumi siapa? Kristen atau Islam? Nah, mari kita buktikan. Kau bilang, aduh aku ini miss data aku ini. Ini adalah situs yang ditulis oleh seorang sejarawan bernama Juan Cole. Nah, ini dia orangnya nih. Juan Cole is the founder and chief editor of Inform Comment. He is Richard P. Mitchell, professor of history. Ya, profesor sejarah. Ya, kau tahu ini profesor, tahu kau artinya profesor? Ah, nggak mungkin kau nggak tahu kan? Ini data dari profesor loh, ya. Nih, kita translate ini. Nah, jadi gini, kalau sama aku tuh memang sukanya berdata. Juan Cole adalah pendiri dan pemimpin redaksi Inform Comment. Ia adalah profesor sejarah Richard P. Mitchell di Universitas Michigan. Nah, kau tengok di sini baik-baik agama mana yang paling kurang ajar di muka bumi ini. Nih, Inform Comment. 20th century deaths in war and political violence by religion. Hah? Ini by religion, by agama. Kau tengok ini, warna biru ini dan warna merah ini total 102 million. Kau tengok di sini. Kill by Christian of European heritage. Kill by Muslim. Umat Islam segini membunuh ketika dalam perang. Kalian ini kelakuan nenek moyang kalian. Nah, kau baca di sini, ya. Kau baca di sini. Banyak orang Kristen bilang itu nggak ada kaitannya sama agama. Jangan kau berbohong. Tengok ini. Nih ya, di sini dikatakan di sini pembelaan terhadap orang Kristen ya, katanya nggak ada kaitan dengan agama. Mengenai kekerasan politik, orang-orang yang memiliki warisan Kristen pada abad ke-20 telah membunuh puluhan juta orang dalam 2 perang dunia dan penindasan kolonial. Pembantaian besar-besaran ini tidak terjadi karena orang Kristen Eropa lebih buruk atau berbeda dari manusia lain, tapi karena mereka adalah orang pertama yang mengindustrialisasikan perang dan mengejar model nasional. Kadang-kadang dikatakan bahwa mereka tidak bertindak atas nama agama, tetapi atas nama nasionalis. Tetapi, kata si profesor ini, tetapi sungguh betapa naifnya agama dan nasionalisme saling terkait erat. Raja Inggris adalah kepala gereja Inggris jeder, dan itu masih berarti sesuatu setidaknya. Pada paruh abad ke-20, gereja Swedia adalah gereja nasional Spanyol. Jadi kalau kalian bilang enggak ada kaitannya agama kami dengan peperangan, kucing ya, kucing. Nah, sekarang aku gantian sama kau, ya. Kau yang dari berkuar-kuar minta data sama aku minta barter. Tunjukkan sama aku data menurut Yesus boleh melawan penjajah. Jawab. Jangan kau bilang lebih baik undang-undang daripada ajaran Yesus. Di undang-undang sebab penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ayo. Jangan kau bilang pula lebih bagus undang-undang yang dibuat sama petinggi-petinggi yang agamanya Islam loh. Karena kalau di dalam agama Islam, wajib kami melawan orang yang menjajah kami. Artinya kami boleh melawan orang yang memerangi kami. Nah, ketika Yesus mengajarkan kau tampar pipi kiri kasih kanan, di mana Yesus mengajarkan, lawanlah penjajah itu? Ada, tunjukkan dalilnya. Kalau nggak ada berarti kalian ini adalah orang-orang, kalau kita dijajah nanti kalian yang kabur ke belakang. Si kata Bible sama guru sama aku nanti maju ke depan dan perang. Kalian nanti Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tengok si kata Tuhan baik.
Oh, kusniper kau kalau kayak gitu, kusniper. Yang ku takutnya mereka ketika dijajah sama orang kita, misalnya dijajah sama si Trump nih, Amerika nih. Yang takutnya aku mereka pula yang jual kita gitu kan, anak Tuhan juga itu si Trump itu. Jangan sebut-sebut nama orang nanti. Donald Trump itu apa masalahnya? Dia kan tokoh. Nah, terus satu, ini sudah ada sejarahnya. Dulu penginjil dari Jerman itu kerjasamanya sama Belanda, diinvasi, dianeksasi lah daerah Silindung dan Toba. Itu permintaan siapa? Nomensen. Siapa Nomensen? Nggak tahu kau Nomensen? Nggak mungkin. Di Tanah Batak patungnya segede-gede itu ya. Jadi memang penginjil dari Jerman itu kerjasamanya sama Belanda. Makanya aku bilang kalau ada penjajah itu nggak boleh dimusuhi, kasih Tuhan baik, Tuhan baik. Nah, ada ayatnya ada dalam kitab Roma pasal 13. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah karena setiap pemerintahan itu dari Allah, termasuk pemerintahan kolonialisme penjajah. Makanya aku bilang, kami umat Islam ini ajarannya relevan. Diajarkan membela diri. Di Kristen ada nggak? Enggak. Di Kristen itu ajarannya ajaran kasihan. Kalau bininya diperkosa, lihat aja, nggak boleh lawan. Berdoalah buat dia, ya. Semoga selesainya cepat. Aku juga pengen soalnya. Damar, selamat malam Damar. Dedemon. Waduh. Ya, malam bang. Ya, Kristen. Kristen bang, Kristen. Oke, siap. Mungkin mau menanggapi apa yang dinarasikan Unirivas dari tadi, silakan. Ya, menanggapi karena sebenarnya Di Kristen tidak boleh melawan orang yang jahat kepada mereka. Betul atau salah? melawan yang jahat, maksudnya? Di dalam kitab sucinya umat Kristen ada tertulis, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan jikalau pipimu ditampar yang kiri, kasih yang kanan. Itu ayatnya betul ajaran Yesus atau bukan? Itu Unirivas. Itu baca di ayat berapa, kitab apa itu yang ini? Nggak ada juga jangan melawan. Matius Mana pasal kelima nomor 39. Ini kamu baca apa ngarang sendiri? Tetapi aku berkata kepadamu, Ya, coba baca. janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kau nggak baca Bible kau dulu, malu kau sama aku kan? Ternyata aku tahu, kau ini ada-ada aja. Kau bilang nggak ada pula ayatnya. Apa revisi lah itu kalau gitu? Revisi aja udah. Dibilangnya nggak ada pula. Udah ada aja nih orang Kristen nih. Ayo Daman, gimana? Apa? Mau ngomong apa? Ayatnya ada itu. Apa? Mau bilang nggak ada lagi ayatnya? Apa? Baca berita nggak? Ini baru-baru ada pemboman Kok di gereja berita? itu. Kita lagi bahas tentang ajaran. Kok berita? Kalau kau baca berita, kau tahu nggak sejarah? Itu kan Kalau baca berita, setiap hari ada aja kejahatan yang dilakukan. Sejarah kekejaman Kristen mau tahu kau? Kita jangan lari-lari dulu lah. Kau Islam, mau bahas sejarah nanti Islam malu juga kau. kejam kok. Itu kan dari segi manusiawinya. Ya apa? Mereka kan kekejaman? tak bawa agama. Lari kan? Mereka kan lari. Mereka kan Sejak nggak kapan takbir. tidak ada bawa agama? Nggak lari saya, nggak lari. Perang nggak salib lari. itu bukan simbol agama. Perang salib bukan simbol agama. Oh, bukan baca simbol sejarahnya sekte. baik-baik kawan. Lu Apa? baca sejarah nggak bagus. Ya, apa cara sejarah perang salib apa, Dek? Adek, sejarah perang salib apa, Dek? Nggak bawa agama ya, Dek ya? Perang salib itu bukan simbol agama. Salib itu simbol sekte, kawan-kawan ya. Karena kata Adek ini, salib itu tidak ada kaitan dengan agama. Itu kaitannya dengan sekte dan organisasi ya, guys. Ya. Perang salib, Dek, namanya, Dek. Wih, Laskar Kristus, Dek. Tap-tap layar di bawah ini. Jangan lupa follow dia ini. Ngomong aja nggak bahas sejarah, nggak tahu sejarah. Emang kamu tahu sejarah apa? Coba saya tanya sama kamu. Jelaskan kepada saya tentang sejarah perang salib, doktrin interkaitera, tentang kolonialisme. Satu-satu kita bedah. Kamu tahu tidak yang melakukan inkuisisi itu atas dasar agama atau bukan? Nggak tahu. Ini malu sekali nih ngomong arah sejarah. Coba saya tanya, berapa tahun lamanya terjadi inkuisisi, Adek? Nggak tahu. Siapa yang memberikan membenarkan ide dan gagasan kebolehan untuk menginkuisisi itu, Dek? Namanya apakah Ahmad, Muhammad atau Abu Bakar? Nggak tahu. Agustinus kamunya namanya. itu baca Agustinus. sejarah tapi nggak pahami namanya. Ya udah, kau bahas sejarah apa?
Anda kan katakan Aduh, bahwa katanya nggak ngerti sejarah gue. Pas ditanya kau tahu sejarah apa? Andakan apa? Jangan dipotong dong. Gimana? Anda. Yang ditanya sejarah kok terlibat sejarah. Ah, Damar, kau turun saja itu. Kau bikin malu saya di sini. Bikin malu kok Damar. Bikin malu kok Damar. Saja itu. Bukan Kau turun saja Damar. Otakmu Kau tidak bikin sampai malu. di situ. Sampai Kau otakmu punya Damar. otak terus sampai ke situ. Terus sampai kok Damar. Kau sok-sokan ngomong Sok-sokan kau sejarah-sejarah naik. ditanya Sejarah kau kau. macet. Macet internasional. Alkitab yang setiap hari Minggu kau ini kau tidak tahu, jadi kau turun saja. Turun Oke, pesan kalau kau sudah. ya, kalau kau anak timur kau tahu tidak? Saya tahu. Kau Kristen bukan? Tunggu saya ngomong dulu yang tadi. Tunggu sebelum saya ngomong. Saya ini dulu. Saya ngomong dulu yang masalah tadi. Iya, Anda Kristen bukan ini? Saya mualaf. Hah? Mualaf. Oh, mual. Betul, mualaf. Iya, saya mualaf karena saya lihat ini kakek cucu saya ini, kakek cucu kakek saya ini nikah sampai saya lahir juga, kawin sampai saya lahir juga belum nikah. Gak nangkap apa maksudnya kan? Enggak, mana ada di Kawin sampai Iya. saya lahir tapi belum nikah. Iya, Setelah saya memang. besar, baru mereka nikah. Betul, karena di Kristen tidak ada aturan yang diajarkan Yesus untuk menikah. Yang penting bersatu saja secara daging sudah jadi suami istri, begitu. Berarti kumpul kebomu tuh. Lah, baca dalilnya. Barang siapa yang meninggalkan keluarganya dan bersatu secara daging dengan perempuan, jadi suami istri, nggak boleh dipisah lagi. Hah, kan gitu. Dalilnya ada ini. Coba kalau nggak, mana tutorial cara kawin menurut Yesus? Nggak ada, Yesus aja nggak kawin. Acara kawinnya Kristen itu kan nggak ngikutin ajaran Yesus. Emang acara liturgi Kristen nikah ngikutin Yahudi gitu? Kagak ada. Ya, saya Tanya. di sini saya tidak omong panjang lebar, saya cuman itu saja yang buat saya omong. Damar ini. Saya tanggapi ini damar ini. Lebih baik tahu itu sama dengan saya, lebih baik kita di bawah saja. Biar kita Kau dengar itu Damar? Lebih kau di bawah saja tetap layar. kau ikut saya saja. Oh, ada apologet Kristen nih, ada apologet Kristen nih. Menyala. Malah. Bentar ya apologet ya. Saya mau urus Damar dulu. Sudah Damar, kau turun saja. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tap layar saya di bawah. Tapi kalau mau belajar nggak apa-apa. Biar aja di atas dia. Dulu anak timur gini loh. Aku nih Bunda Damar itu juga Gembala. belum tentu orang tuanya sudah nikah itu sekarang tuh. Bukan kami yang bilang ya. Memang ini kenyataannya. Iya, brother gini, apa kalau kita ini umat Islam mengizinkan orang belajar di sini nggak apa-apa. Kasihan si Damar. Lama-lama nanti kan bisa tahu. Iya. Turun sendiri dia, turun. Oh, dia turun sendiri, mau saya begitu. Nangis si Damar itu loh. Janganlah. Dek Damar, maafkan maafkan ya, Dek ya. Iya, Dek Damar, Adek ganteng, maaf ya. Kami bukan kejam, tapi Adek sih nggak belajar udah naik ke sini. Cubit nanti. Makanya Adek belajar dulu ya, Dek sayang ya. Buat semuanya saya juga mau turun, saya pamit dulu. Oke, Bang Anak Timur, terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Damar naikkan lagi si Damar naikkan lagi Damar itu. Ya, Damar naik Damar. Enggak, Ini siapa Damar. nih? Enggak ada kami takut. Ngapain kami takut sama kau Damar? Emangnya kau hantu? Naik Damar. Nah, naik Damar menyimak dulu kau ya. Apologet Kristen. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, mau berdiskusi nggak? Boleh. Diskusi Oke, silakan nih. Baik, saudaraku, Ibu Gembala hanya ingin mengkonfirmasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang merajalela ke seluruh alam agar kami tidak salah paham dengan ajaran Kristen. Oleh karena itu, Bunda Gembala bertanya kepada saudara-saudaraku yang Kristen, ya, yang baik-baik, yang anak Tuhan, yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, apabila berjalan 1 mil, jalan 2 mil, ya. Tapi bohong, karena nggak pernah ada yang mau kayak gitu, ya. Pertanyaannya adalah berdasarkan kitab Matius pasal ke-5 nomor 39. Berdasarkan Bunda Gembala bacakan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Maka pertanyaan Bunda Gembala, mana kok turun dia? Masih ada di sini, di samping rupanya. Kok kosong tempat dia tadi kebilangan. Pertanyaan Bunda Gembala adalah, kalau istri kamu diperkosa, kamu boleh tidak melawan orang yang memperkosa istrimu menurut Yesus? Nah, itu aja. Oke. Secara hukum Unirifa, secara hukum harus diproses.
Setuju nggak? Secara hukum. Saya tanya kata Nggak, Yesus secara bukan secara hukum hukum. harus diproses nggak Uni Secara Rifa? hukum, secara hukum iya. Secara Yang saya hukum tanya ajaran iya. Yesus. Iya. Kamu sudah sepakat secara hukum harus diproses. Tetapi dalam Secara hati yang paling mendalam harus diampuni. Karena itu ajaran Yesus. Yang saya tanya kata Sekarang Yesus saya boleh tidak tanya, melawan. bagaimana dengan kamu yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa? Tentang kisahnya apakah harus dibalas? Kok Uni belum Rifa? dijawab? Saya tanya. Jawab, saya sudah Oke, saya bertanya, jawab. Uni Rifa. Mata ganti mata itu bukan menurut umat Islam, tapi menurut Tuhan Bapak kau, Dek. Itu ada di dalam Bapaknya Quran Tuhanmu yang Anda, ngajarin. Uni Rifa. Tidak ada mata ganti mata dalam Islam. Kisos itu adalah ketika keluarga Ada, dibunuh, itu tercatat kau boleh. jelas, Uni Rifa. Kalau kau seandainya nggak mampu diskusi, aku juga nggak Uni maksa loh. Rifa Karena aku itu nggak mau ada. melawan mak-mak. Yaudah aku diam Di ya. dalam Quran Anda dikatakan mata Capek ganti loh guys, kalau mata. kita ngomong sama orang ikut ngomong. Kita ngomong dia ngomong. Kita ngomong dia ngomong. Dia nanya kita jawab dia nggak mau. Gimana cobanya kita diskusi coba? Yang kutanya, boleh tidak kau melawan kalau binimu diperkosa? Kata Yesus, kau bilang hukum. Sejak kapan hukum itu Yesus yang buat? Aku tanya Yesus, boleh nggak Yesus bilang, boleh kau lawan istrimu kalau diperkosa? Aku tanya itu. Kok lari-lari kau? Kisos itu jelas. Kau bawa pula mata ganti mata itu bapak Tuhan kau yang ngajarin sama Bani Israel. Di kitabmu itu, di kitabmu. Di Di kitabmu kitab itu. kau itu. Di Ada dalam itu, Uni Al-Quran. Aduh bro, kalau aduh kalian Julio, Bentar, satu-satu aku lah, paling gak satu-satu bisa lah. diskusi kalau kalian tuh lebih perempuan daripada perempuan itu sendiri. Coba kalian pandai nggak kalian bahasa Indonesia? Aku bertanya, kalau istri kalian diperkosa, boleh nggak melawan pemerkosa bini kalian? Kata Yesus. Ribet kali pun. Julio, janganlah kau ikut campur dulu. Kau dari tadi loh bang. Aku lagi ngomong sama orang ini. Uni Rifa. Ulangi. Aku 3 kali aja bertanya ya Dalam host. surat Kalau seandainya nggak ada yang menjawab, siap. aku ngomong ke yang lain ya. Yes, yes. Pertanyaanku adalah, boleh tidak umat Kristen melawan orang yang memperkosa anak perempuannya dan istrinya? Itu aja. Menurut Yesus boleh nggak? Itu aja. Kok repot kali sih kalian. Dalam surat Al-Maidah ayat 45. Oh, jadi Al-Maidah jadi perkataan Yesus sekarang. Jadi Iya, Al-Maidah jadi surah Al-Maidah jadi perkataan Yesus. Bagi mereka Bani Israel di dalamnya. Makanya kalau diskusi itu ngertilah bahasa Indonesia. Jangan orang ngomong bahasa Indonesia kok pakai bahasa roh, nggak paham kami. Udah aku bilang aku nggak mau debat sama Tuhannya orang Kristen. Kalau kalian udah pakai bahasa roh, aku tak takut aku ngelawan Tuhan. Aku nggak mau ngelawan Tuhannya orang Kristen. Minimal soalnya gini, Tuhannya orang Kristen sama aku sama-sama, Tuhannya bareng, sama-sama Allah, Tuhan kami. Mau aku. Tuhan kalian Henry. nabi kami. Itu. Nggak mau kami ngelawan, nggak mau aku ngelawan itu Tuhan kalian. Nah, Yesus tidak berkata seperti itu. Mana ada kata Yesus? Udah Julia, kau nggak ngerti apa-apa tentang Kristen juga kau nggak paham. Mending kau nyimak aja lah. Iya, tentang kekristenan kau nggak paham apa-apa. Kau tidak pernah menjawab apapun yang kami tanyakan. Bertanya pun kau nggak mampu. Jadi aku malas. Kau bertanya nggak mampu, apa nggak mampu. Henry, selamat malam Henry. Henry David GM. Malam. Ya, selamat malam. Kristen. Kristen bang, Protestan. Iya, mau menanggapi tidak yang ditanyakan oleh Uni Rifa sedari tadi? Iya. Kan itu nggak ada kejadian bang. Itu apa kita bahas? Hah? Loh, saya membahas sesuatu yang pernah terjadi dan akan terjadi dan sedang terjadi. Kenapa? Kalau kamu mau mengatakan tidak terjadi pemerkosaan, berarti kamu bohong banget. Saya membahas ini karena kita ingin menunjukkan mana di antara kedua agama ini yang ada solusi. Betul. Mana hukumnya yang bisa dijalankan secara naluriah. Betul, Mana sepakat. hukumnya yang relevan. Karena kita tahu kalau ada hukum yang tidak relevan, merugikan diri sendiri dan orang lain, berarti itu dari setan, bukan dari Tuhan. Karena yang namanya Tuhan memberikan hukum kepada manusia itu untuk kebaikan manusia itu sendiri dan kebaikan orang lain. Itu bentuk keadilan Tuhan. Makanya kalau kau bilang nggak ada kejadiannya, bini kau memang belum diperkosa. Kayak mana dengan bini orang yang udah diperkosa? Gimana hukumnya? Jangan kau bahas sesuatu yang kau... Kau jangan gitu bawa-bawa kayak gitu. Oh, itu analogi, Nah, makanya bro. aku bilang, kau kan bilang gini bang, nggak ada kejadian gitu karena binimu nggak diperkosa. Sekarang aku tanya, Kalau semua itu tidak terjadi, ngapain kau bahas? Kau pun bodoh. loh, ini aku sedang membahas peristiwa yang sedang terjadi.
diperkosa kau mau gak? Saya ada yang membela kau kalau kau Oh diperkosa. ada, bagi suamiku, Macam yang anak bela laki-lakiku. kau. Macam yang bela kau. Apa ini? Makanya Di dalam membahas- Islam membahas itu. kata Kau bahas apalah itu. kau ini? Udahlah Henry, kau kayak jangan perempuan kayak aja kok. betina kau. Jangan kayak betina, kau. Orang santai jantan pelan-pelan kayak lah. betina. Oten betina. Kau kalau keremasukan roh setan jangan naik, pakai Roh Kudus kau. Kalau Roh Kudus tidak mampu mengendalikan diri kau, kau yang mengendalikan Roh Kudus Kau sudah. nggak ada yang mau memperkosa kau. Kayak mana kau diperkosa? Kami yang membela, kami yang membela umat Islam, kami yang membela. Nggak boleh, nggak boleh aku kami nggak lagi membiarkan. ngebahas ada yang diperkosa atau enggak. Ngapain juga aku undang-undang orang supaya perkosa Kalau adik, bilang perkosa dia- adik. kalau bilang kau wajar lah kau bela. Lah logikamu nih cacat Henry. Logikamu nih cacat kali lah. Oke perempuan, pelan-pelan lah, nggak usah ngegas lah, santai aja lah. Orang bicara analogi Ya, kok kau santai, tersinggung. makanya saya bilang tadi. Ya santai, Makanya saya konsepnya bilang, kan sama. jangan Gini perlu saudara, terjadi. dengarkan saya. Apa yang dibahas sama Nggak perlu Universitas terjadi, dari nggak usah tadi, kalian bahas. itu analogi. Konsepnya sama, itu perumpamaan itu, paham tidak? Nggak paham saya. Terus ngapain kau di sini? Naik ngapain kalau nggak paham? Ya mau tahu kalian, gak usah Apa kalian yang mau kau bikin sampaikan? yang tidak boleh terjadi. Paham kalian? Kata siapa pemerkosaan itu tidak pernah terjadi? Kau tutup mata, tutup telinga, atau buta dan tuli kau ini? Kok Iya. sekarang gini ku tanya apa Yang kita bahas sekarang apa- konteks itu pemerkosaan yang begini saudara, dengarkan saya. Ditampar pipi kiri, ditampar dikasih pipi kanan. Sabar sebentar. Yang kita bahas sekarang, dengarkan saya Henry ya. Kita berbicara dalam konteks pemerkosaan. Ketika terjadi pemerkosaan, ya, yang diperkosa ini adalah orang Kristen, bagaimana dia merespon menurut ajarannya? Silakan. Jadi gini, pertanyaannya apa? Ditampar pipi kiri, apakah pipi kanan? Apa Makanya relevansinya kau dengan dengar orang dulu berdosa? kalau orang ngomong naik-naik ke atas, ternyata kau nggak ngerti pertanyaanku. Diam kau dulu, kau dengarkan Sekarang kan baik-baik. gini, relevansinya kau bilang tadi. Ini lucu nih ya. orang ini. Dia nanya sama kita, dia nggak Kau ngerti yang lucu, ternyata. kau bilang tadi gini, Apa? dikasih Bilang. pipi kiri, kasih kanan. Apa relevansinya kalau sebanyak keluarga kau diperkosa? Relevansinya di mana? Coba Ya udah tanya kau diam, ku jawab. Kau baca Apa? ayat kitab kau baik-baik, kau buka dalam ya, Biblemu. Dalam kitab kau tertulis ya, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Baca kitab kau dulu. Ada Ya, kau ya, ya. buka kitab kau dulu. Buka Ya kitab udah, kau. nggak usah kau bicara aja. Ngapain kau Inilah kau pikir kau di sini siapa? Sok-sokan kau. Kau mulut kau jangan hantam kali kau. Kau udah, kau turun aja lah. kayak betina kau, kayak betina kau. Ah, ya, Kayak kayak mentang-mentang orang Batak kau pikir aku takut sama kau. Gak ada urusan Bapak kau nggak mau takut. siapapun kau nggak ada urusan. Gak ada takutnya aku sama kau, tahu kau? Orang lagi diskusi kok, nggak tahu apa-apa. Bukakan host, ayatnya host. Tuh, Aneh besarin, orang. Ntar. Dia kira dia bersuara besar, kita takut sama dia. Nggak takut aku sama kau. Ini Bani Kulub. Dengar baik-baik aku baca ya Bani Kulub ya. Matius 5:239. Tetapi aku berkata kepadamu dengan tinta merahnya. Berarti ya. Di kananmu berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sekarang bukakan aku tolong Yohanes 18 ayat 22 sampai 23. Itu tidak ada pemerkosaan di sana. Saya luruskan ya. Iya nggak apa-apa. Aduh, ini orang ini emang orang 18. Kristen kalau udah naik ke sini kalau nggak bisa diskusi baik-baik mereka. Kenapa? Karena kita cuma bertanya saja, mereka udah tantrum. Apalagi kalau kita menjelaskan menggunakan kaidah bahasa Indonesia loh. Mereka kita tanya aja udah ngamuk. Giliran si Edis buka komal, kerjanya bertanya aja. Kita sekali-sekali kita bertanya di komal kita, udah mencret mereka semuanya. Bang jancok Pertanyaanku, kalian ini ya. iya, pertanyaanku tuh simple aja kok. Aku cuma bertanya untuk membela kehormatan istri-istri kalian. Aku pengen tahu laki-laki macam apa kalian ini di ajaran Kristen. Pertanyaannya cuma satu. Dalam kitab kalian tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kalian. Kutanya sama kau Julio, memperkosa istri orang itu perbuatan jahat atau tidak? Ya udah, ngapain kau tanya tidak ada diperkosa di situ? Di situ tertulis jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Berarti memperkosa termasuk kejahatan. Jadi kalau istrimu diperkosa Julio, kau boleh melawan atau tidak? Melawan secara hukum. Yang kutanya kata Yesus, ada nggak perintah Yesus boleh melawan? Kata Yesus boleh nggak melawan? Masa perbuatan. Nah ini nih, kalau giliran melawan nggak pakai kata Yesus,
pakai hukum internasional, pakai hukum nasional. Giliran ajaran tampar pipi kiri kasih kanan, bawa-bawa Yesus kalian. Aduh, Mak, jangan usah. Aku cuma konfirmasi aja, Julio. Kau tadi bertanya mana ada kata perkosa di situ. Saja. Artinya masa perbuatan bejatmu disalahkan Yesus? Hah? Apa ini Kau orang? berkosa. Kau yang manusia yang berkosa masa disalahkan Yesus? Kau Yesus mati untuk menyalib dosa-dosa seluruh manusia. Kau yang memperkosa, Yesus yang mati. Itu baru kami agamamu yang percaya itu, Julio. Agama kau yang percaya perbuatan perkosaan yang kau lakukan, Yesus yang menanggung. Kau yang percaya itu. Kok kau nuduh kami bilang itu? Kalian kan yang percaya. Aku bilang, jangan menjelaskan apapun. Kau pun ditanya, nggak usah jawab seharusnya. Saya tidak paham, saya menyimak aja. Dan Ya. jangan bertanya, karena kau tidak bisa bertanya. Ya, sekali lagi kita bertanya ya. Sekali lagi saya bertanya kepada umat Kristen yang laki-laki, kalau kalian merasa laki-laki, bolehkah kalian melawan orang yang memperkosa istri kalian menurut Yesus? Yang kutanya menurut Yesus, bukan menurut hukum internasional. Berarti hukum internasional, hukum nasional itu orang Islam yang buat. Berarti kalian ikut hukum Islam. Udah, itu aja. Kita buat judul yang tadi kita sepakat aja nih, yang tadi malamnya nih. Yaudah. Kristen Antikristus. Kristen Antikristus. Itu ya teman-teman ya. Nggak ada musuh jawab. Mantap tuh, mantap judulnya tuh, mantap. Iya. Jadi teman-teman, hukum-hukum di ajaran Kristen itu cuma hukum kasih. Kasihilah musuhmu, ya, tapi kepada musuh. Tapi kalau kepada keluarga, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, nggak boleh jadi pengikutku. Kalau ada saudaramu yang marah, harus dihukum. Kalau saudaramu berkata kafir, dibawa ke mahkamah agama. Kalau saudaramu berkata bodoh atau jahil, masuk neraka. Tapi kepada musuh, kasihi. Inilah agama yang baik kepada orang-orang jahat, tapi kejam kepada orang-orang yang ada saudara kita, saudaraku. Memang agak lain memang. Makasih topinya. Aduh, botolnya. Aku kalau pikir seandainya gini nih, salah. Pikiranku jadi macet dengar jawaban mereka dari tadi itu. Jadi nggak bisa Iya, mikir. Dek. Gini loh, Syukron Dek. Bang Putra, makasih banyak. Padahal Bang Putra. kita lagi nggak nuduh loh, Dek ya. Kita kan membaca kitab mereka. Kata Yesus, itu kan ajaran mereka. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Nggak boleh ngelawan orang jahat. Melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau begitu, boleh nggak kalian melawan orang yang memperkosa istri kalian? Apa relevansinya? Ya relevansi lah. Itu namanya premis minor dan premis mayor. Premis mayor dan premis minor. Premis mayornya apa? Orang Kristen tidak boleh melawan orang yang jahat kepadanya. Kejahatan tuh mayor. Premis minornya apa? Boleh tidak orang Kristen melawan orang yang memperkosa istrinya? Itu salah satu bentuk kejahatan tuh, minor. Maka jawabannya adalah konklusi. Ayo, apa jawabannya? Boleh, tapi kata hukum. Itu bukan Yesus yang bilang. Aduh, botolnya. Iya, Mama Mia Lezatos, enak kan? Mama Mia Lezatos. Atau jangan-jangan mungkin begini Julio. Ketika istrimu diperkosa, mungkin kau perkosa yang memperkosa itu. Atau bagaimana? Aku bingung lah. Terserah kau lah, kau pakai logikamu. Bukan. Kalau menggunakan ayat itu, kalau menggunakan aja berdua aja. bukan, kalau ayat si Julio itu, si Julio ini dia kan Kristen. Maksudnya begini, kalau dia memperkosa istri orang Islam, dia nggak boleh dilawan. Biarkan dia memperkosa istri orang Islam karena dia Kristen. Gitu. Loh kan di dalam agamamu kalau ada yang memperkosa, kalau ada yang jahat kepadamu jangan kau lawan. Ayat ini kalian pakai untuk kami tampar kalian karena dalam Islam kewajiban kami mempertahankan harga diri. Ya. Ayat itu Yesus meluruskan. Udah ganti si Julio, jangan yang lain. Aku yang lain ya, kita sapa tamu dulu. Ntar Julio. Ya, jangan bertanya apapun. Jangan bertanya apapun, jangan menjelaskan apapun Julio. Jangan kau jelaskan. Ya. Julio Thank kau you. jadi pajangan aja deh, ya. Oke. Siap. Saya sapa tamu baru dulu. Oke. Bang Kebenaran, Bang Jimmy. Ini Damar sudah tadi Uni bilang naikkan aja biar dia menyimak, biar Ya dia nggak pintar apa-apa, lah ya. biar dia belajar. Dia belajar sejarah nanti sama aku. Oke. Giri Kaja, selamat malam semua. Selamat malam, Bang. Oke, Kristen semua nih ya. Bang Kebenaran Kristen, Jimmy Kristen ya? Iya, Kristen, Bang. semuanya ini. Oke, Giri Kaja 06 Kristen, Giri. Tanya satu-satu lah itu. Oke, Giri. Oh, Kristen sejati.
Mantap. Mantap. Beri tepuk tangan sayangnya teman-teman yang bawah. Sayangnya. Tap dan teman-teman Kristen silakan. Dabatnya yang adil. Oke, kau di sini ada berapa orang? Kami cuma ini kita berempat. Kau 1, 2, 3, 4. Kau 5. Cuman Julio udah dihitung anak bawang. Sama kau seharusnya anak bawang, bentar ya. Kau nggak dihitung berdua karena kau nggak bisa bertanya, ya. Kau nggak bisa bertanya, nggak bisa jawab, nggak bisa menjelaskan apapun. Jadi cukup. Oke? Malam Umi, cuma mau membahas data yang tadi Malam. Oke, Jamie. Saya rasa ini Jamie. Oke, silakan Jamie. Sorry, Tapi sebelum ke Brother Jamie, izin saya ngomong dulu nih. Saya sapa dulu yang saudara Kristen nih. Selamat malam saudaraku kebenaran. Selamat malam saudaraku Jamie. Selamat malam adikku Damar. Selamat malam adikku Gary. Selamat malam kau Julio ya. Jadi begini, saudaraku kebenaran, Bang Jamie, adikku Damar, Julio mute dulu lo, kau birahi kali pengen ngomong. Udah, Ya. Julio mute dulu. Selamat malam buat Damar dan selamat malam pula dan buat Damar dan Gary. Kami tidak mau berdebat. Saya lagi tidak mau berdebat. Saya cuman mau bertanya. Kenapa? Saya ini sedang model tidak mendebat. Kenapa saya harus... Iya, sabar dulu Gary ya. Sabar Gary, sabar Gary. Saya Ya. cuman ingin mendapatkan jawaban, mengkonfirmasi. Nah, inilah tadi kita kan kalau seandainya diskusi itu ada Cuman yang mau namanya ngomong sendiri kayaknya nih. Duh, Damar ini memang nggak bisa dikasih naik. Kau turun aja lah. susah dia, turun aja lah kau Udah, kau Damar. tap tap layar di bawah. Kau tap layar aja Damar ya. Kupikir adalah kau sisi kemanusiaannya, ternyata 100% domba kau deh. Ya. Nah, jadi saudaraku, saudara-saudara Kristen, di dalam kitab suci kalian ada tertulis pengajaran yang sering diajarkan kepada kami umat Islam, seolah-olah ajaran yang sangat bisa dilakukan, ya. Nah, ayatnya di mana tertulis? Teman-teman Kristen silakan dibuka Matius pasal ke-5 nomor 39. Ya, silakan. Silakan, saya tidak mau membacakannya kalau kalian tidak paham. Minimal kalian baca. Ya. Coba baca. Coba baca dulu. Uni Riva. Ya. Matius berapa? Bang Gary, Matius pasal ke-5 nomor 39. Ya udah aku bantu bacalah di sini. Aduh, udah aku bantuin ya. Ini ajaran yang sering dibawa-bawa oleh orang Kristen, ya. Nih. Matius 5 nomor 39. Saya bacakan ya. Nah, mau pakai perikop boleh. Ayo kita pakai perikop ya. Kita pakai perikop. Nanti orang Kristen bilang Uniriva potong-potong ayat. Oke. Perikop ayat ini berbunyi tentang Yesus dan hukum Torah. Ya. Nah, ayatnya dimulai dari Matius pasal ke-5 nomor 17. Tapi saya harap jangan kalian suruh saya baca karena saya sudah khatam lah baca Bible nih. Nah, saya fokus di ayat ke nomor 39-nya. Di mana itu tertulis begini bunyinya ya. Tuh ada tuh. Rangkayo tuh tuliskan tuh. Ini semua warna merah ya. Ini perkataan Yesus nih. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, muncullah pertanyaan, karena saya ini kan manusia berpikir. Saya bertanya kemudian, jadi kalau seandainya ada orang jahat kepada orang Kristen tidak akan melawan ya? Nah, pertanyaannya, kalau istri kalian diperkosa di depan mata kalian, boleh nggak kalian melawan menurut Yesus? Silakan dijawab. Terima kasih. Kalau boleh tunjukkan ayatnya ya. Lanjut. Umi, sebentar Umi. Maaf, sebelum menjawab itu saya mau ini dulu Umi, yang tadi mengenai sejarah ya Umi ya. Umi kan tadi memperlihatkan di data Umi sejarah kekerasan umat Kristen di abad 20. Menurut saya kalau memang abad 20 itu pasti kebanyakan orang Kristen. Karena kenapa? Karena kita udah tahu bahwa kekhalifahan Islam itu sudah jatuh, sudah lemah. Tapi kalau Umi tarik ke belakang, saya kira sama aja. Karena Silakan. kalau abang baca sejarah tentang ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab mengambil kunci dari tangan Sopronius, hampir 372 tahun Yerusalem hidup dalam keadaan damai sebelum dirusak sama tentara salib, Bang.
ya. Jadi kalau kita bicara tentang peradaban, mohon maaf nih, Eropa itu dalam kegelapan ketika otoritas tertinggi adalah gereja. Yang mengeluarkannya siapa, Bang? Justru orang-orang Kristen yang bahkan salah satu scholar Inggris bernama siapa namanya? Aderal of Bed. Abang cari deh di Google. Aderal D of Bed. Dia sendiri mengatakan melalui master-master Arabnya lah dia bisa belajar menggunakan akal, karena dulu Eropa waktu jatuh dan berada dalam kegelapan itu karena doktrin. Jadi kalau abang bilang sama ya beda. Bang Geri dimit dulu ya, baca dulu ayatnya masing-masing ya, baru dipelajari ya, baru ngomong. Kita fokus. Nah, jadi abang Jamie, saya membantah itu. Ya, Bang Jeremia nanti kita bahas ayat itu. Saya mau kalian menjawab itu ya. Tanggapin. Gantian teman-teman Kristen nanti nanggapin. Saya menanggapi pernyataan Bang Jamie. Jadi kalau ada umat Kristen mengatakan sama aja, ya minimal tunjukkan dulu lah levelnya sama aja gimana. Karena gini, tidak ada satupun penjajahan yang dilakukan secara terang-terangan oleh umat Islam karena menggunakan dalil kitab suci. Tidak ada. Tetapi perluasan wilayah saya akui ada. Ada, tetapi menginvasi, menggenosida, menginkuisisi, mengkolonialismekan negara tidak ada. Bagaimana dengan Kristen? Semua dikeluarkan petatah petitihnya itu dari petinggi-petinggi gereja. Doktrin interkaitera, doktrin penemuan, doktrin tafsiran dari si Agustinus tentang inkuisisi yang kurang lebih hampir 600 tahun terjadi, Bang. 600 tahun loh, Bang. Itu ngeri banget. Jadi kalau abang bilang sama aja, ya mana di Islam contoh begitu. Memang ada dinasti-dinasti Islam yang melakukan penyerangan-penyerangan. Tapi apakah dasarnya Al-Quran dan hadis? Justru Nabi Muhammad itu beliau mengajarkan kami wajib berperang kalau kami diperangi, membela kehormatan saudara-saudara kami. Kalau nggak kayak gitu kita nggak merdeka, Bang. Ya. Nah, jadi kalau abang bilang sejarah mana yang abang bawa? Armenian dengan Turki. Ayo kita bahas. Apa masalahnya itu? Saya bisa tunjukkan itu. Nah, abang bilang masalah Tuanku Imam Bonjol kepada Tanah Batak. Saya juga suka tuh bahas sejarah itu tuh. Jadi kalau seandainya mau bicara sejarah sama saya, minimal tunjukkan dulu datanya. Kalau saya kan dari Juan Kol itu. Saya juga membaca sejarah dari Uli Kozok terkait tentang penaklukan Tanah Batak oleh orang Belanda dan juga penginjilan di Tanah Batak. Saya baca dari Dr. Uli Kozok. Dr. Uli Kozok dan juga Dr. Juan Kol itu dua-duanya profesor sejarah, Bang. Saya nggak dapat ilmu sejarah dari Bible, tidak, dari seorang profesor. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.